Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kembali? Alhamdulillah sehat. Oke. Hari ini nanti kita akan ada observasi sesuai yang kemarin disampaikan. Tadi ini dua itu ya, sebelum kita kegiatan observasi nanti kita ada kegiatan atau kegiatan itu selama 15 menit ya. Mengapa kok perlu ada ya? Karena ini saya sampaikan ini tujuannya adalah karena kita sebagai pendidik ya kita tahu ya perkembangannya nanti kita dalam pelajarannya seperti apa ya, atau mungkin area yang mau kita kembangkan nanti juga di mana, sehingga kalau kita sudah tahu apa yang mau kita kembangkan nanti, sehingga karena pembelajaran panjang di dalam kelas akan lebih bagus. Terus ini di luar itu ya menurut saya ini nanti kita mau masuk di kelas apa ya? Kelas 6 di kelas saya sendiri. Luar itu masuk di kelas 6 di kelas 6 SD sampai kelas 1. Terus ini nanti sebelum observasi ini sekali lagi nanti kita yang sudah masuk tujuan nanti bisa sampaikan ya. Terus ini saya nanti di luar itu ya bisa panjenengan sampaikan ya mengapa ya dari pembelajaran yang akan panjenengan lakukan ya, proses nanti saat observasi itu tujuan bisa sampaikan kepada Ya. Tujuan pada pembelajaran ini, jadi siswa itu diharapkan nanti bisa menunjukkan sifat-sifat magnet. Mereka nanti melaksanakan kerjasama atau kerja kelompok untuk mencari atau menunjukkan sifat-sifat magnet. Itu ya, jadi tujuannya pembelajaran materi magnet ya. Tujuannya tadi sudah panjenengan sampaikan. Karena tujuannya tadi sudah disampaikan, itu bisa menyampaikan strategi ya. Metode dulu, metode yang panjenengan akan gunakan nanti saat akan masalah. Ya. Metode yang saya gunakan, metode itu banyak yang ada, metode ceramah, ya. Metode ceramah tetap saya gunakan dan juga menggunakan metode kerja kelompok, di mana siswa nanti dibagi menjadi 3 kelompok. Siswa yang kelompok 1 itu membaca tentang sifat-sifat magnet dan masa-masanya dan nanti siswa presentasi. Terus kelompok 2 itu nanti melihat video atau menonton video yang sudah saya siapkan, anak nanti presentasikan kembali. Terus setelah itu kelompok yang ketiga anak langsung praktek secara langsung menggunakan magnet dan benda-benda konkret untuk mencari sifat-sifat magnet tersebut. Terus ini area pengembangan yang nanti bisa saya bantu dalam pengamatan itu, area yang pengembangan yang mana? Oh iya, area yang akan dikembangkan di sini ada tadi KSE dan PSE, terus pembelajaran berdiferensiasi dan juga budaya positif. Oke, boleh saya mengulang untuk yang areanya ya. Areanya tadi mau yang dikembangkan itu di budaya positif, terus KSE, PSE, terus yang ketiga yaitu diferensiasi ya, baik diferensiasi proses maupun konten ya. Sepakat itu ya. Oke. Terus strategi yang sudah panjenengan siapkan atau strategi yang nanti mau panjenengan gunakan saat pembelajaran di dalam kelas saat nanti saya observasi apa? Iya, sini saya menggunakan modelnya kan PBL ya. Jadi siswa langsung mengamati permasalahan yang saya berikan kepada mereka. Di sini yang pertama anak-anak masuk kelas, setelah masuk kelas menyanyikan lagu kebangsaan, setelah itu menyepakati kesepakatan kelas bersama. Terus setelah itu mereka mengamati apa yang saya presentasikan yaitu tentang magnet terlebih dahulu. Setelah itu mereka bekerja kelompok bersama kelompok mereka masing-masing tentang mencari sifat-sifat magnet. Mereka yang siapkan mereka tidak banyak sekali yang mungkin juga salah satunya mungkin menyiapkan semua yang dibutuhkan saat nanti proses pembelajaran, sehingga apa yang
Terus ini Bu yang berikutnya, yang Panjenengan harapkan dari hikmah pembelajaran ini nanti kira-kira apa? Ya, yang saya harapkan dalam belajar tadi yang pertama kan sesuai dengan tujuan Bu. Tujuan anak-anak ini bisa menunjukkan dan menunjukkan sifat-sifat anak dalam hubungan sehari-hari. Terutama nanti anak juga mampu mengidentifikasi benda-benda apa saja yang ada di dalam kehidupan mereka itu yang mengandung magnet itu apa saja. Setelah itu mereka bisa mengembangkan tentang kerjasama di dalam kelompok, tentang keaktifan, terus gotong royong. Itu mereka terpupuk dalam rasa apa ya, rasa yang seperti itu lagu yang KSE. Ini Bu ya, tapi identifikasi sudah, terus rencana juga sudah. Ini tantangan Bu, tantangan Panjenengan dalam penerapan pembelajaran nanti apa? Ya tantangannya di sini ya terhadap anak. Jadi anak itu kan kadang ada yang anak yang kurang aktif, ada yang anak terlalu aktif. Nah, ini tantangan sebagai guru itu di sini. Bagaimana anak yang kurang aktif itu bisa mengaktifkan anak yang kurang aktif. Terus di mana anak yang terlalu aktif atau over ya. Jadi ini bisa mengendalikan mengendalikan kelas. Oke. Ya, terus actionnya nih. Action apa yang akan dengan lakukan ya, aksinya ya. Biar pembelajaran prosesnya dari awal sampai akhir selesai sesuai dengan yang Panjenengan harapkan, itu apa namanya? Ya, aksi yang pertama ya tadi dalam kerja kelompok itu Bu, anak diberi motivasi untuk saling berpendapat, juga anak yang satu berpendapat, yang lain mendengarkan dan juga saling bekerja sama. Itu berarti untuk kegiatan pra kita hari ini ya, tapi kalau bisa mengulang bahwa nanti yang perlu saya amati saat proses observasi itu yang pertama tadi di pembelajaran diferensiasinya baik produk, konten dan proses, yang kedua di hasilnya, yang ketiga di budaya positifnya. Oke, berarti ya, bangga nanti untuk proses pembelajaran hari ini ya berjalan dengan lancar, baik, sehingga apa yang Panjenengan harapkan nanti tercapai, yang diharapkan itu sudah tercapai. Oke, selamat. Kita langsung masuk pada kegiatan observasi. Terima kasih Bu Wati. Sama-sama. Ya, saya langsung masuk ruangan ya. Bagaimana Bu Wati rasanya habis mengadakan pembelajaran dengan anak-anak tadi? Kalau rasanya ya ada kecewa, ada senang, juga semangat Bu. Iya. Karena semangat di sini kan saya mengikuti program CGP yang bisa nantinya memberikan motivasi kepada saya untuk lebih baik lagi. Dalam CGP ini sebelumnya tidak tahu adanya pembelajaran berdiferensiasi, ada KSE dan PSE. Di sini saya menjadi tahu dan juga bisa menerapkan di dalam pembelajaran. Terus kecewanya tadi saya melihat anak-anak itu memang kurang semangat. Kelihatannya mereka karena ada yang teman-teman mereka yang bisa masuk, juga ada yang sakit. Jadi di dalam kelas yang biasanya ramai itu mereka malah lebih diam. Ini juga itu ya, untuk kegiatan pasca kita hari ini ya, tujuannya adalah untuk mengetahui ya sejauh mana tadi keberhasilan Panjenengan dalam proses pembelajaran dari awal sampai akhir, dari kegiatan awal, kegiatan inti maupun kegiatan penutup. Ya nanti setelah tadi saya amati yang pengalaman dan Panjenengan sampaikan, yaitu harapannya nanti proses pembelajaran berikutnya sudah bisa menjadi lebih baik lagi. Terus ini menurut Bu Wati itu pembelajaran daring tadi gimana? Untuk pembelajaran ya, menurut saya sudah berhasil. Tapi kalau kepuasan ya, belum puas. Kalau berhasil itu menurut saya sudah berhasil ya. Tapi kalau kepuasan belum lagi, anak itu kurang aktif di sini. Jadi kan saya sudah melaksanakan sesuai dengan prosedur tentang sesuai dengan apa ya metode, ya. Tetapi anak-anak ini memang kurang aktif. Kalau bisa
lambatan untuk nilai nih Bu. Kira-kira proses pembelajaran panjenengan tadi di posisi angka berapa? Angka di antara 0 sampai 100. Kalau menurut saya sendiri ya Bu, ya dari 70 sampai 80. Kok enggak 100 sampai 80? Karena saya memang merasa saya kalau disuruh menilai diri sendiri cara terlalu bagus itu kan berarti nanti saya sombong atau tidak ada peningkatan dalam diri saya. Tapi kalau nilai saya kok seperti ini ya, nilainya kok kira-kira sekian, berarti nanti saya lebih meningkat lagi. Oh, nanti saya akan melakukan seperti ini agar anak lebih aktif, pembelajaran saya lebih bagus, kan ada peningkatan dalam diri saya. Tapi kalau standarnya sudah tinggi, saya nilainya pasti sekian, itu merasa sombong gitu. Oke, luar biasa ya. Berarti ini kan posisi di antara 70 sampai 80 ya. Dan bisa mantap menjadi 90 atau 100. Ini berarti untuk pembelajaran tadi prosesnya yang sudah panjenengan lakukan itu sudah sesuaikan dengan rencana yang sudah panjenengan benar-benar persiapkan sebelumnya. Alhamdulillah sudah sesuai dengan rancangan atau RTP yang sudah saya rancang dan strategi yang saya gunakan sudah sesuai. Bisa diberikan contoh? Contohnya tadi dalam pembelajaran saya menggunakan kerja kelompok, itu sudah saya lakukan, juga presentasi anak-anak sudah dilakukan, evaluasi, juga tadi ada kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama. Terus di sini juga anak-anak ini melakukan kerja kelompok secara aktif bersama kelompok-kelompok. Terus yang berikutnya ini Bu, menurut pandangannya ini selama proses pembelajaran tadi sampai akhir ya, dengan proses yang kesimpulan tadi, menurut pandangan seberapa ketercapaian pembelajaran yang bisa diterima oleh siswa? Oh iya, ketercapaian yang bisa diterima oleh siswa menurut saya itu sudah maksimal Bu. Jadi tadi kan sudah diberi evaluasi, hasilnya bagus. Terus di saat kesimpulan mereka saya ajak menyimpulkan materi yang sudah dipelajari, mereka semua sudah bisa menjawab, juga sudah bisa mengutarakan apa yang tadi sudah dipelajari. Jadi sudah terlihat bahwa mereka ternyata mereka sudah paham dari apa yang dipelajari dalam pembelajaran. Berarti ketercapaian kompetensi siswa seberapa persen kalau panjenengan nilaikan juga? Oh iya, kalau persen gitu, kalau 100% belum. Ya itu dari kalau menurut saya antara 80 sampai 85% ketercapaian. Terus kalau jenengan tadi melihat proses pembelajaran dengan keliling dari meja ke meja, memantau dari diskusi anak-anak tadi, kalau panjenengan lihat di situ tadi ada beberapa ya, mungkin kok siswa ini seperti ini, siswa ini seperti ini. Itu menurut panjenengan apakah ada dari sekian siswa itu yang kira-kira ini mengalami kesulitan dalam pembelajaran hari ini tadi? Ada yang kesulitan ada. Tadi ada dari kelompok 1 ya. Tadi saya arahkan ke sana, dia malah memberi pendapat bahwa ini bagaimana Bu, saya tidak mudeng. Nah, ini peran sebagai guru, kita sebagai guru, kalau ada anak-anak yang dalam satu kelas itu belum mudeng atau masih merasa kesulitan, maka kita harus dekati. Ini strategi yang saya gunakan, apa yang belum memahami, apa yang merasa kesulitan di sini. Jadi kita harus selalu aktif terhadap anak-anak ini, yang seperti apa, anak yang harus didampingi, yang bagaimana itu harus kita pantau atau kita dampingi. Oke. Itu yang dari siswa ya. Terus kalau dari Ibu sendiri selama proses pembelajaran tadi, adakah Ibu mungkin sedikit atau banyak mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran yang panjenengan lakukan tadi? Kalau kesulitan tidak begitu Bu, tapi kalau tadi kesulitannya itu mengaktifkan siswa di dalam saat berkomentar, menanggapi ya. Menanggapi dari kelompok lain itu mereka cenderung diam, semangat kurang semangat. Terus yang berikutnya nih Bu, ini tadi kan menurut pandangan ya anak-anak kan kurang semangat
proses pembelajaran. Terus yang berikutnya nih Bu, yang panjenengan dapatkan ini Bu dari proses pembelajaran hari ini tadi ya, dari kegiatan awal, inti dan penutup itu menurut Bu apa? Pembelajaran yang panjenengan dapatkan untuk hari ini. Oh iya, pembelajaran yang saya dapatkan hari ini itu Bu, tadi tentang ternyata kalau sudah diberikan keyakinan kelas ya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita sudah menyepakati keyakinan kelas yang ada, maka pembelajaran ini akan kondusif, lebih kondusif. Dan juga apa tentang PSE dan KSE. Tadi kan ada teknik stop ya. Nah ini jadi kalau kita sudah anak-anak itu sudah jenuh dengan apa yang kita berikan, apa yang kita jelaskan dalam pembelajaran, ayo kita lakukan teknik-teknik yang membuat mereka lebih nyaman kembali. Salah satunya tadi dengan teknik stop, jadi mereka lebih rileks kembali, lebih tenang kembali, jadi mereka bisa melakukan pembelajaran dengan enjoy. Keren. Terus ini rencana jadinya ini, rencana kedepannya untuk proses pembelajaran berikutnya atau rencana tindak lanjutan apa? Ya, tindak lanjut saya dalam pembelajaran ya, saya akan terus melaksanakan pembelajaran ini dengan menggunakan metode yang tadi pembelajaran berdiferensiasi, itu terutama di mana pembelajaran ini kan tidak serta-merta kita melakukan atau melaksanakan pembelajaran dengan menyamakan semua siswa itu sama. Tapi di sini kita lihat dulu kemampuan masing-masing dari siswa kita. Pada siswa ini mampunya pada bidang apa, terus kemampuannya seperti apa, kita kelompokkan dari mereka-mereka yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda tersebut. Jadi ada dari kontennya kita gunakan yang seperti apa, strateginya kita menggunakan apa, itu dalam berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi. Terus juga menggunakan itu ada teknik seperti PSE tadi, ada teknik stop, dan juga kesadaran sosial itu KSE kita gunakan di situ, seperti anak bergotong royong, terus berpendapat, saling menghormati teman. Di sini kita tingkatkan rasa peduli dengan teman, terus juga di sini karakter yang kita tonjolkan atau yang kita bina itu terutama karakternya Bu. Kalau apabila anak ini sudah berkarakter, maka nanti dalam pembelajaran berikutnya insya Allah mereka akan sukses. Ya. Oke, terima kasih Bu Waniti, keren ya hari ini untuk kegiatan pasca ya. Mudah-mudahan apa yang panjenengan nanti mau lakukan, apa yang panjenengan harapkan untuk pembelajaran berikutnya berjalan dengan lancar, dengan baik, sesuai dengan yang diharapkan oleh anak, oleh panjenengan, oleh semuanya. Terima kasih ya.